yang ikhlas ya Ki. Tapi lo harus percaya, Om Heri sekarang udah tenang di sana Ki. Aku ngerasa hancur banget deh, Dim. Lihat Rizky sesedih itu, semua semangat hidup dia tuh mati. Maafin Bapak ya. Ini ada sedikit tabungan, bekal untuk kamu di Jakarta. Bapak percaya kamu sudah dewasa dan bisa hidup mandiri tanpa Bapak. Jangan lama-lama marah sama Bapak ya. Bapak cuma berharap semuanya yang terbaik untuk kamu. Terus, kamu bakal nerusin usaha bapak kamu di Malang. Kalau cowok lagi ada masalah, pasti mereka masuk ke dalam bunkernya sendiri. Aku bakal selalu nunggu kamu sampai kamu keluar dari bunker itu. Kayaknya aku harus beneran pindah ke Malang deh. Kita udah berjanji untuk selalu bersama. Kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi. Namun sekarang ketika kau berduka, kenapa kau malah memilih untuk menutup diri dan menjauh pergi? Kapan? Aku juga masih belum tahu. Aku harus mikirin semuanya dulu. Kok tiba-tiba kamu mau ke Malang? Jadi ternyata ini benar Pak Darmo? Iya bener. Kamu Nak Rizky ya? Anak yang Pak Heri kan? Iya Pak, benar Pak. Nak Rizky udah tahu kan kalau Pak Heri punya usaha anyaman rotan di Malang. Saya baru tahu kemarin sih Pak, ngelihat surat yang ditinggalin Bapak. Emang ada apa Pak? Nah sekarang Nak Rizky mikirnya mau gimana soal kelanjutan usaha itu. Ya apa Nak Rizky mau nerusin, apa mau dijual, apa gimana gitu. Wah, kenapa nggak Bapak aja yang ngurusin? Saya kan nggak ngerti apa-apa Pak soal ini. Gini Nak, selama ini kan semua urusan bisnis itu bapakmu yang ngurus. Kalau saya ini cuma pengrajin saja. Jadi Bapak nggak sanggup kalau ngurusin semuanya. Bapak juga nggak ngerti. Ini kan yang dipertaruhkan bukan cuma nasib Bapak saja, tapi nasib para pengrajin yang lainnya juga. Usahanya Bapak itu melibatin banyak keluarga. Dan kamu tahu kan pesannya Bapak. Bapak mau aku nerusin usahanya. Tapi kan semester baru mau dimulai, Ki. Ya justru itu yang bikin aku bingung. Kenapa sih, Cik? Lemes amat kamu? Enggak, biasa aja ya. Kalau putus ya udah cari lagi. Ih, ayah dibilangin bukan masalah cara laginya. Tapi putus sama Saga tuh nyebelin. Biasanya kalau sebel itu masih suka. Apaan sih, Bun? Oh, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, Hai. apa yuk? Makan nak? Nggak lapar ya? Ya makan dong, masih perut dikit. Sakit. Kenapa, Cik? Kamu? Makasih. Kok kamu lama banget sih? Kemana tadi? Habis dari ruang admin. Ngapain? Itu nanya persyaratan buat cuti semester. Kamu udah yakin banget bakal pindah ke Malang ya? Belum tahu. Oh, ada nge-review Bung Seri. Ya udah kirimin gue linknya ya. Oke, sip. Ini ada yang ini nih. Ada orang yang nge-review Bung Seri nih. Judulnya 5 es kopi paling hits dan plus minusnya. Es kopi Bung Seri adalah salah satu kopi yang paling enak. Gula aren yang digunakan terasa spesial dan menimbulkan aroma yang enak. Berpadu dengan kopi kualitas baik, rasa pahit kopi masih terasa. Cocok untuk penggemar kopi hitam yang ingin variasi untuk kopinya. Sayangnya, sedotan dan kualitas penutup plastik cupnya jelek. Sedotannya tidak cukup kuat untuk menembus plastik cup. Ini siapa yang nge-review sih?
Yang penting kan kopi gue enak, pakai ngomongin sedotan segala. Git, lu udah tahu soal si Keno resign? Tahu? Dikasih tahu nggak alasannya kenapa? Enggak. Udah susah cari pegawai, pakai resign lagi. Ada aja masalah hidup gue. Lo tuh ya, gak ada bersyukurnya jadi orang. Lo kira dengan masalah lo itu, lo jadi orang paling menderita di dunia. Lo tuh gak tahu apa-apa soal hidup. Ki, udah Ki. Kenapa sih kamu? Enggak, biar dia tahu kalau hidup lo itu udah jauh lebih beruntung dibanding orang lain, dibanding gua. Ki. Itu sih. Ki. Ki. Aku bingung nih, kenapa semuanya bisa kejadian sama aku ya? Aku harap aku bisa gantiin posisi kamu sekarang, Ki. Biar aku aja yang sakit. Ya Allah, jagalah Rizky. Jangan biarkan segala kesulitan membuatnya berubah. Kuatkanlah hatinya dalam menghadapi semua masalah yang menentang di hadapannya. Tunjukkanlah selalu padanya jalan yang benar, agar ia selalu bersikap benar dengan hati yang benar pula. Dan kembalikanlah Rizky seperti dulu, yang ceria dan penuh rasa sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak bapak nih. Pak, bawa apa itu? Ini dalamnya vas kristal. Pesenannya temannya bapak. Besok kayaknya mau diambil sama orangnya. Nanti kamu jagain ya, hati-hati ya. Iya, Pak. Bapak mau mandi dulu. Ya, sayang? Iya, Pak. Wah, bagus banget. Ya Allah, kenapa ini, Ki? Maafin Rizky, Pak. Rizky nggak usah dikasih uang jajan, nggak apa-apa. Uangnya untuk beli vasnya lagi. Kok nangis? Bapak nggak marah kok. Bapak marah. Enggak. Buat apa marah? Kan kamu udah ngaku. Kamu udah menyesal. Ya udah. Jangan nangis ya. Habis ini kamu mau dengerin nasihat Bapak kan? Iya, Pak. Anak Bapak. Sayang. Bapak. Halo Pak Darmo. Kak. Cik. Kak Gita kok kayaknya sekarang sedih terus sih, Kak? Karena Kak Rizky masih sedih juga ya? Rizky mau ke Malang, Cik. Tapi dia masih mikir-mikir sih. Kalau jauh-jauhan gitu nanti gimana? Misalnya kami harus jauh-jauhan, aku cuma berharap Rizky nggak berubah. Ki, nih, minum dulu.
Sorry, Dim. Semalam gue pulang, lu tidur sini nyenyak banget. Makanya gue gak bangunin. Dim. Gue kayaknya mau nurusin usaha bapak di Malang deh. Kalau mau bikin keputusan jangan pas lagi emosi, Ki. Gue ngerasa gue belum banyak ngebanggain bapak. Gue gak mau ngecewain dia. Dan sekarang gue mau bapak ngeliat gue dari atas sana. Kalau gue bisa ngejalanin permintaan terakhirnya dia. Sama gue mau minta tolong. Rumah ini akan kosong. Ini rumah peninggalan bapak. Lo mau nggak tinggal lagi di sini kayak dulu daripada lo ngekos? Oke. Thank you, Dim. Kamu nggak mau hire orang, Ki, buat urusin yang di Malang? Aku kan nggak kayak kamu, Nat. Aku nggak punya cukup uang buat hire orang. Aku emang harus ngelakuin pesan terakhirnya bapak. Dan itu cuma satu-satunya cara supaya aku bisa ngerasa deket terus sama bapak. Terus kuliah kamu gimana? Aku cuti kayaknya. Kedepannya kamu bakal gimana, Ki? Belum tahu. Kak Raisa lagi ngapain? Hai Cik, ini lagi nempelin lowongan kerja buat tim Mang Sherry. Sekarang Mang Sherry rame banget ya, Kak? Alhamdulillah. Kak Raisa juga udah banyak berubah. Berubah gimana? Berubah jadi lebih positif. Buktinya aja sekarang mau tuh bantu-bantu sampai nempelin lowongan kayak gini. Ya udah, aku duluan ya. Bye Cik. Ya. Waalaikumsalam. Loh, Kit, kamu kesini nggak bilang-bilang? Ki, aku denger di Malang itu dingin loh. Jadi kamu harus bawa jaket, dan jaketnya jangan cuma satu. Oh iya, bawa payung juga. Kamu udah packing belum? Belum. Ya udah kalau gitu nanti aku bantuin ya. Aku tadi ngecek kalau kamu mau cuti, itu kamu harus isi data-data ini. Terus kamu print, minta tanda tangan. Tanda tangannya itu ke dosen wali sama ke dekan. Ya. Gitu. Kamu nggak apa-apa? Aku pergi. Apapun yang bikin kamu semangat lagi, bakal aku dukung terus, Ki. Makasih ya, Git. Nanti bantuin aku packing ya. Boleh. Kalau gitu nanti aku pilih-pilihin baju kamu yang mau dibawa yang mana aja. Terus kamu isi formulir ini, ya. Kalau kamu emang beneran mau cuti, harus dari sekarang. Soalnya kan mau minta tanda tangannya dosen wali sama dekan itu susah. Kayak ngejar-ngejar artis. Kamu mau ngedate sama aku, gak? Kok tiba-tiba? Aku ngerasa kamu udah makin dewasa dan aku makin sayang sama kamu. Nanti malam kita ngedate di rumah pohonnya. Oh iya, Ki. Kamu udah dapat tanda tangan dari dekan? Udah, aku tinggal ngasih formulir ya. Tapi bukannya kamu harus ngurusin 7 harian Om Heri ya? Iya, aku udah beli nasi kotak kok buat dibagiin. Kalau gitu aku aja yang ngurusin, Ki. Formnya kamu kasih ke aku. Kalau kamu gak repot. Ya enggak lah. Kamu kok baik banget sih. Baru tahu. Kemana aja. Selfie yuk. Yuk.
Lucu Ki, posting dong. Captionnya apa ya? Aduh. Apa? Gak apa-apa. Aku ambilin dessert ya. Please, jangan berubah, Ki. Nih, puding. Cobain dong. Momen saat ini akan aku simpan terus, Ki. Dan aku akan mengingat ini ketika aku sedih. Jadi aku bisa tersenyum lagi. Iya, makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Masih ada lebih ya? Udah. Iya. Mau makan? Kamu jadi kapan ke Malangnya, Riz? Nanti sore om. Abis tahlilan kayak gini nggak capek, Nak? Enggak, tante nggak apa-apa. Kalau nanti kamu di sana perlu apapun, jangan ragu-ragu untuk bilang kita ya. Iya om. Kalau kamu nggak enak bicara sama tante sama om, kamu bilang sama Gita sama Cika juga dikasih tahu. Siapa tahu ada yang bisa kami bantu, ya? Makasih tante. Ki, aku ada sesuatu buat kamu. Itu jam biar kamu selalu ingat kalau kamu harus ada waktu buat nelfon aku. Makasih ya, Git. Oh iya, di belakangnya juga ada ukiran nama kamu, Ki. Hati-hati ya. Kim, gua titip rumah ya. Sama jagain Gita. Hati-hati ya. Titip Gita ya, Nak. Jalan. Git, aku balik duluan ya. Aku harus ke bandara jemput mama balik dari Spanyol. Ya udah nggak apa-apa. Aku salam ya. Ya udah, kamu take care ya. Git, aku duluan ya. Git. Pulang yuk. Gue belum mau pulang. Gue sih mau ke toko dulu. Atau lo mau ikut gue dulu? Yuk, Git. Sabar ya, Git. Rasanya aneh banget, Din. Gak ada Rizky di sini. Aduh, pokoknya malam ini harus dapat ini, Bray. Ada cewek. Oh iya, bro, cewek, bro. Kita ambil. Widih. Hai, Neng cantik. Mau kemana sih? Neng. Diam aja deh, bro. Waduh, sombong amat. Jual mahal ya. Dadah, yuk. Yolah, coba dah. Nongkrong aja dah. Awalnya sepi nih.
Ayo, Nda Rizky. Nah, ini dulu kamar kosnya Pak Heri. Sekarang sepertinya jadi kamar kosnya kamu. Masih ada beberapa baju Pak Heri di lemari. Mungkin Nak Rizky mau menyimpannya. Ya, makasih, Pak. Saya pamit ke workshop dulu ya. Doain aku kuat ya, Pak. Lo ngantuk? Iya nih, semalam susah tidur gara-gara ketemu preman. Daerah kosan lo rawan, Dis? Dulu enggak sih, tapi 2 bulan terakhir ini para premannya tuh suka pada nongkrong di gang deket kos. Mana nyeremin banget, suka gangguin lagi. Kayaknya gue mau pindah kos deh. Lo mau pindah kos kemana? Ya itu, gue belum tahu. Oh, gue tahu lo pindah ke kosan gue aja, Dis. Kan gue pindah ke rumah Rizky. 500 meter dari kosannya tuh ada kantor polisi, ada petugasnya juga, petugas keamanan. Ya, lo pindah aja ya. Lagian lo juga pasti was-was kan kalau pulang terus ada preman di situ segala macam. Gue juga khawatir, Dis. Oke? Nih, daripada ngantuk mending lo minum dulu. Thanks ya, Dim. Terus kalau kamu nanti dapat shift malam, mama kamu bakal marah nggak? Ya asal kakak izin dulu aja sama mama. Ntar gak dimarahin kok. Oh gitu. Oke, kita akan pertimbangkan. Makasih. Ya. Beb, kalau semuanya ditolak, kapan kita dapat pegawai, Beb? Ya aku ngerasa dia nggak cocok. Nggak cocok gimana? Dia itu potensial. Dari jam kerja aja dia nggak sanggup. Ya ngapain diterusin lagi? Next. RCP. Oh, kamu pernah kursus jadi barista? Iya, Mbak. Tapi nggak lama sih, cuma ambil yang 3 bulan. Sebelumnya pernah kerja jadi barista? Kalau kerja saya belum pernah, Mbak. Saya sih sebenarnya kepengennya kuliah, Mbak. Tapi sampai saat ini belum ada biaya buat masuk kuliah. Jadi ya udah saya putusin buat cari kerja dulu. Tapi dunia kerja tuh beda tau. Lebih banyak tantangannya. Iya Mas, saya ngerti kok. Memang seperti itu kan kewajiban jadi seorang pegawai. Jadi apapun peraturannya di sini, saya coba ikutin. Kalau misalnya dikasih lebih banyak shift malam, keberatan nggak? Oh, enggak Mbak, nggak apa-apa banget malah. Justru itu mempermudah saya buat ngatur saya kuliah nanti. Oke. Kalau gitu, kapan bisa mulai kerja? Bentar, Beb sini Beb. Apaan sih? Kok langsung diterima sih Beb? Habis orangnya tuh the point. Dibanding kandidat yang lain, cuman dia yang punya background kursus barista. Ya nggak apa-apa kan? Oke? Jadi gimana? Kapan bisa mulai kerja? Terserah Mbak, besok boleh. Atau kenapa nggak sekarang, saya siap kok. Terserah. Kamu yang ngatur. Pelan-pelan dong. Hati-hati, Dim. Oh, berat. Enggak, Dis. Oke, gue aja. Hah? Gue aja. Oke, coba lihat. Bagus banget. Aduh. Apa sih? Gue bawain minum. Minum dalam. Thank you. Gimana? Udah beres semua? Udah. Bagus banget jadinya. Ya udah. Gue cabut ya. Ya. See you. Bye. Nanti masalah novel kita berkabar aja. Hati-hati ya. Bye. Jelas banget sih. Pacaran sampai cekik kayak gitu. Gak jelas. Kenapa Mbak? Gak apa-apa. Cuma heran aja.
kenapa sih kalau orang pacaran tuh suka ketawa-ketawa nggak jelas? Mbak, Mbak nggak apa-apa? Gue bukan mbak-mbak, Cika. Lo siapa? Saya Arya, pegawai baru di sini. Pantesan nggak pernah lihat. Mbak, kalau lagi bete, jangan sinis gitu dong, Mbak. Kan nggak enak sama pelanggan lain. Gue lagi PMS. Nih Mbak, cobain. Enak nggak? Ini kopi saya baru latihan ngeracik. Ini kopi gratis Mbak, buat Mbak sebagai pelanggan di Cafe Moncherry. Silakan. Dibilang jangan panggil Mbak. Dan gue itu bukan pelanggan kafe, gue penjaga toko sebelah. Kasih aja buat yang lain. Pak Rizky. Iya Pak. Buat Nak Rizky tuh lihat-lihat jalan-jalan gitu. Ya, ini lagi lihat-lihat Pak. Ya ini kan lihat-lihat kerjaan, lihat-lihat lingkungan sini biar tahu ada apa aja. Saya sebenarnya pengen nanya, di sini tuh ada minimarket nggak sih Pak? Kalau yang deket sini bisa jalan kaki, paling ada warung. Kalau minimarket agak jauh harus naik motor. Ya udah, warung sebelah mana Pak? Nanti Nak Rizky keluar, belok kanan, terus aja nanti warungnya ada di sebelah kiri jalan. Ya udah deh. Saya ke warung dulu ya Pak. Ya, ya. Ya Pak. Ya. Aduh. Mbak, saya bantuin sini. Oke, sini biar saya yang bawa. Aduh, makasih ya Mas. Maaf jadi ngerepotin. Ya, nggak apa-apa. Ini barang ini mau dikemanain, Mbak? Oh, ini barang sembako. Di sini tuh ada ibu-ibu namanya Ibu Sutina. Nah, dia tuh udah lama ditinggal pergi sama suaminya. Makanya saya mau kasih sembako. Sekalian bantu-bantu. Soalnya kerjanya juga tukang cuci keliling gitu. Mbak orang Jakarta ya? Kok tahu? Kelihatan. Bu Sutina rumahnya di mana, Mbak? Oh, nggak jauh kok. Deket tuh, udah deket. Saya juga baru. Jadi Oh, sana saya anterin. baru gitu. Dari mana? Saya dari Bekasi, Mbak. Oh, dari Bekasi. Git. Kok bengong aja kamu? Rizky belum nelfon aku, Din. Kamu udah telepon dia? Udah. Tapi nggak diangkat. Rizkynya lagi sibuk kali. Nanti kamu telepon lagi aja. Rizky kenapa-napa nggak ya, Din? Duh, Git. Kamu tuh jangan kebanyakan cemasnya. Aku yakin Rizky pasti baik-baik aja. Kamu daripada kepikiran sama Rizky terus, mendingan kamu cari kegiatan apa gitu. Apa, Din? Kegiatan aku kan cuma ke kampus, ke Moncherry. Besok kamu pas banget nih ada kegiatan charity, bagiin makanan. Ikutan yuk. Asik loh. Ayo dong. Lebih baik itu kamu nyebutin diri sendiri. Kan hitung-hitung sekalian berbagi. Gimana? Aduh nak, kok ya repot-repot, lawang bulan kemarin aja masih ada sisa kok. Ya nggak apa-apa toh, Bu. Kan sekalian buat bantu-bantu Ibu juga. Nih, Ibu. Iya, matur suwun sangat ya nak. Iya, sama-sama. Nek, bilang apa sama mbaknya? Makasih Mbak. Sama-sama, Dek. Bisa, Bu? Iya, Masuk dulu. Iya, Ibu. Makasih ya udah bantu bawain. Iya, sama-sama. Gua Rizky. Bisa, Bu. Aduh, bentar ya. Nama lu siapa? Next time ketemu gue kasih tahu ya. Kita jalan. Hati, Bu. Cika, tolongin Bunda dong sayang. Kenapa, Bun? Bantuin Bunda dong, nih masukin benangnya nggak kelihatan. Sini aku bantuin. Bisa nggak? Bisa.
Bunda udah tua, matanya nggak kelihatan. Ih, Bunda apaan sih? Bunda tuh masih muda tahu. Rambutnya aja masih hitam semua. Udah gitu badannya masih oke. Paling bisa nih anak Bunda kalau lagi nyenengin hati. Lihat nih uban nih Bunda nih. Tuh. Ini ada di sini lagi. Di sini. Apalah artinya uban sehelai dua helai. Bentar Bun. Ya. Kak Gita, ada telepon nih. Dari siapa? Kak Rizky. Hati-hati dong Git. Kakakmu tuh ya semangat banget kalau dapat telepon dari Rizky. Ya biasalah Bun, namanya juga lagi LDR. Long distance relationship. Bukan. Apa? LDR, lama ditinggal Rizky. Ya kan? Iya. Ki. Sorry ya tadi pas kamu telepon aku lagi di workshop. Iya, nggak apa-apa kok. Kamu sehat? Sehat? Kamu sehat? Aku kangen. Sama, aku juga kangen. Gimana di sana? Aku nggak nyangka, ternyata workshop anyaman rotan Bapak tuh lumayan besar di sini. Oh ya? Iya, ya pekerjanya sih baru 3 orang. Cuman Pak Darmo bilang kalau pesanannya lagi banyak banget, suka rekrut orang dari luar buat ngebantuin gitu. Terus dibayarnya ya per item ininya aja, rotannya gitu. Berarti kamu harus adaptasi sama situasi di sana dong? Iya, adaptasi banget. Aku nggak pernah nyangka sih, maksudnya aku masuk ke industri kayak begini. Tapi kayaknya ini dunia baru yang cukup menyenangkan deh. Meskipun emang awalnya aku takut banget karena aku kan nggak ngerti apa-apa. Kamu betah di Malang? Surprisingly betah. Mungkin karena aku ngerasa deket sama Bapak kali ya kalau di sini. Terus kan kamar kos yang aku pakai di sekarang bekas kamar kosnya Bapak. Terus kamu pulang kapan? Belum tahu gitu. Itu Nadia tuh kayaknya datang tuh. Hai Nat, kira nggak jadi datang. Jadi dong. Oh ya, kenalin ini Gita. Dia bakal bantuin kita juga. Halo Gita. Ya udah kalau gitu kita mulai aja ya. Yuk. Yuk. Ada buat ada ya. Banyak kan ya? Iya masih. Halo. Iya. Tuh, ya. Udah bisa dimulai dong berarti? Ya. Semangat nggak? Semangat nggak? Sekarang udah ada makanannya. Pada lapar nggak? Git. Ya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yaudah, aku ambil sembako ya. Kak, kakak nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa kok. Ah, bohong. Kakak ada apa? Enggak, kakak cuma lagi nungguin kabar dari temen aja. Temen apa temen? Ayo. Kamu tuh ya, kecil-kecil juga. Alhamdulillah dapat beras ya kak. Bisa buat ibu di rumah. Soalnya ibu aku lagi sakit kak. Udah seminggu kita cuma makan jagung sama singkong. Tapi alhamdulillah bisa makan. Kamu anak baik, pandai bersyukur. Kakak juga ya. Anggap masalah kakak itu cuma cemen aja. Aku balik duluan ya kak. Dadah. Oh ya. Udah. Oh iya. Git. Hei, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Yuk, lanjutin lagi. Aku butuh bantuin apa lagi? Pagi. Pagi Mas Rizky. Mas Rizky. Pagi Mas. Ini lagi bikin apa Mas? Ini lagi bikin buat tempat baju kotor juga bisa. Dan bisa juga buat tempat mainan. Oh. Terus kalau udah kayak gini masih ada proses lain lagi atau udah gini aja? Masih ada. Ini bisa ntar mau dicat dan bisa juga di plistur biar warnanya lebih menonjol. Oke. Mas Rizky ini bikin saya ingat sama Pak Heri. Dulu Pak Heri juga waktu awal workshop ini buka, dia suka nanya-nanya. Wah, Nak Rizky pagi-pagi udah di sini. Pagi Pak.
Lagi, saya kira tadi masih di kosan loh. Saya udah nyari-nyari sarapan malah udah jalan-jalan, tapi masih di sekitar sini. Oh ya, bagus itu. Biar familiar sama daerah sini. Kalau udah kenal kan enak mau kemana-mana. Pak Heri dulu juga orangnya suka keliling-keliling loh. Coba nanti Naris tanya sama mereka. Pasti orang kampung sini kenal sama Pak Heri. Beliau itu orangnya ramah sama siapa aja. Nanti kita ngobrol ya. Saya mau kasih tahu soal perkembangan workshop ini yang udah dikerjakan sama almarhum Pak Heri. Kenapa, Mas? Banyak kempes, Mbak. Ya, Iya, saya sering banget lewat jalan sini. Banyak nyebarin paku kayaknya. Mas nggak boleh suzon gitu. Saya kasihan sama penumpang, Mbak. Ya udah nggak apa-apa, udah deket kok. Saya jalan kaki aja. Udah, nggak apa-apa, Mas. Ini buat apa? Gak usah, nggak apa-apa. Mas kan udah keluar tenaga, udah keluar bensin, udah nggak apa-apa, ambil aja. Kasih ya. Iya. Tolongin lo. Iya, ya Mas, hati-hati loh. Iya. Hati-hati dong kalau naik sepeda, kalau kena nabrak orang gimana? Kalau lagi sih, kayaknya lo ada di mana-mana deh. Lo stalking gue ya? Kok GR sih? Udah dibantuin, bukannya makasih, malah nuduh aneh-aneh. Ya maaf. Makasih ya udah bantuin. Sebagai tanda terima kasih gue, gimana kalau lo gue ajak makan pecel paling enak di kampung ini? Bonus deh keliling kampung. Lo masih baru kan di sini? Besok pagi. Oke. Zeta. Hah? Nama gue Zeta. Kan kemarin gue kasih tahu kalau kita ketemu lagi, gue bakal kasih tahu nama gue. Oke. Ya udah, dah, besok pagi ya. Get. Lo jalan kaki? Iya, tadi oke Jack gue soalnya bannya kempes, Dim. Lo mau mencari? Bareng gue aja. Udah nggak apa-apa, Dim. Udah deket ini, gue jalan kaki aja deh. Gue kan juga ke kampus, Sarah. Dimas, lo tuh nggak boleh nyanyain waktu lo. Lo kan lagi sibuk sama novel si Kirana lo itu. Novel Kirana itu bakal baik-baik aja, kan masih ada gadis. Tapi Kirana yang ada depan gue nih gimana setelah ditinggal Rizky pergi. Ya, gue sebenarnya emang belum baik-baik aja sih. Mungkin seminggu lagi gue biasa aja kali ya. Tetap mau jalan? Iya, gue jalan kaki aja deh. Yuk, gue jalan kaki juga sama lo. Ada ya orang sebaik lo di dunia ini, Dim? Beb, katanya mau kasih lihat aku cabang buat Monceri. Kapan? Kalau aku tunjukin, kamu setuju ya? Ya tergantung. Ya. Kalau lo gue tinggalin jagain kafe, bisa kan? Bisa kok Mas, tenang aja. Ya udah, yuk. Sekarang. Titip ya. Oke Mas. Rumahnya Pak Pram yang mau dibikin Bung Seri. Enak juga. Ada yang bisa saya bantu? Enggak, Pak. Kita tuh mau lihat-lihat aja nih rumahnya Pak Pram. Iya, ini rumahnya Pak Pram kan? Salah mas, ini bukan rumah Pak Pram, tapi rumah Pak Haris. Enggak kali. Ini rumah Pak Pram yang mau dibikin kafe Bung Seri. Bukan mas, saya nungguin rumah ini udah 10 tahun. Dulu Pak Haris tinggal di sini bersama keluarganya. Sekarang memang Pak Haris pindah ke Makassar. Makanya rumah ini mau disewain atau dijual. Dan saya juga nggak kenal yang namanya Pak Pram. Makasih ya, Pak. Masuk, Pak. Beb, kamu udah kasih uang buat renovasinya? Udah. Ya, terus gimana dong? Mau coba hubungin deh nih Pak Pram. Gak ada kata-kata, Beb. Kayaknya Pak Pram sengaja ngindarin aku deh. Mungkin Pak Pram lagi sibuk kali. Ntar kamu coba telepon aja lagi. Tapi, kamu ada surat perjanjiannya kan? Ada.
Di situ ada alamatnya kan? Nah kalau kita masih nggak bisa ketemuin Pak Pram, baru kita lapor polisi. Yaudah yuk. Halo Git, Halo Mas Selvi. aku udah kirim panel yang baru ya. Oh oke. Kalau gitu deadline-nya kapan? Besok sore bisa kan? Cepet amat Mbak. 2 hari lagi gimana? Ini udah ditungguin. Iya bisa deh Mbak. Kalau udah selesai, panelnya kamu kirim ya, biar dicicil untuk coloring. Oke Mbak. Filenya udah aku kirim ya, makasih. Ibu. Mbak Zeta. Wah, Mbak Zeta bawa temennya ya. Ya. Aduh. Bawa temen dong Bu, biar langganan Ibu makin banyak. Alhamdulillah. Yaudah, pecelnya 2 dong Bu. Seperti biasa. Lo sering kesini ya? Sering. Pokoknya ya, makanan di Malang tuh enak-enak banget. Makasih Bu. Kalau lo ke Malang, diet lo dijamin gagal. Gimana nggak coba kebayang? Pagi lo makan pecel, siangnya lo harus cobain bakso Malang. Udah gitu, malamnya tuh rawon sini tuh enak banget, beda bumbunya sama yang di Jakarta. Lo tuh tukang makan ya? Iya, gue sejak ke Malang tuh gagal diet gue. Diet? Ngapain diet sih, lo nggak gemuk? Lo ngeledek ya? Hei, kita, sayang, bangun, selamat pagi. Tiduran ya? Iya Bunda. Tadi malam Bunda ketok-ketok pintu, kamu nggak jawab. Iya soalnya ada deadline Bunda. Pantesan. Ini jam berapa ya Bunda? Jam 8, Cika udah jalan. Ya ampun, aku telat dong ke kampusnya. Bunda udah siapin bekal kalau kamu nggak sempet sarapan, ya? Makasih ya Bunda. Iya sayang. Udah siap-siap. Habis lagi baterainya. Aduh. Suka nggak? Suka. Tapi ini mirip gado-gado ya? Beda kali, ini tuh pecel bukan gado-gado. Kalau pecel itu sayurannya direbus, terus bumbunya tuh disiram. Nah, kalau gado-gado itu sayurnya ada yang direbus, ada yang enggak. Terus bumbunya tuh dicampurin ke dalamnya. Nah, pecel sini sama pecel Jakarta juga beda bumbunya. Kok gue nggak ngeh ya? Ya, mungkin karena gue biasanya cuma tinggal makan kali. Terus gue ada Beatles ya? Iya, suka banget. Ini deh lagu favorit gue, Yellow Submarine. Serius? Gue pikir lo yang mainstream gitu anak sekarang. Yang sukanya cuma Yesterday sama Hey Jude aja. Oh, ya kalau itu juga gue suka. Cuman kalau Yellow Submarine lagunya tuh beda aja, kayak ceria gitu. Lo tau Norwegian Wood kan? Tahu. Itu lo tau nggak lagu itu judulnya tuh diambil sama penulis dari Jepang, Haruki Murakami, dijadiin judul bukunya dia. Oh ya? Terus udah ada filmnya juga, bagus deh lo harus nonton. Terus ceritanya tuh kayak tentang anak-anak. Oke. Bagus banget. Rizky.
Bukan jarak yang menjauhkan atau memisahkan kita, tapi tentang rasa rindu yang kini membuatku gelisah. Apakah kamu di sana merasakan hal yang sama? Lagi ngapain Mbak Lagi lihat Facebook. Tuh. Ini kan fotonya Mas Rizky. Kok kamu inget? Kayaknya cocok deh sama Mbak Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku